يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat tentunya buat Nabi yang agung, Nabi Yuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ma'asyiral hadirin, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan kepada kita semua, tentunya terkhusus buat diri pribadi khatib yang punya lisan. Karena terkadang seringkali ucapan tidak sama dengan perbuatan, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dengan firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayyuhal mustami'un al-kiram, adapun tema atau judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah 4 janji Allah yang tertulis di dalam Al-Quran. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah tentu tidak sama dengan janji manusia. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan pernah ingkar dari apa yang telah diucapkan. Berbeda dengan manusia, dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Makin banyak manusia berjanji, makin banyak dia beringkar janji. Tatkala dia berjanji ingin menciptakan kesejahteraan, tapi ternyata yang terjadi adalah kesengsaraan. Jangankan masyarakat mau hidup mapan, susah cari makan hari ini. Berjanji ingin menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Apa yang terjadi hari ini? Anak negeri susah mencari pekerjaan. Tenaga kerja asing mereka datangkan. Berjanji ingin menciptakan keadilan, ternyata itu semua kepalsuan. Kita saksikan di akhir tahun, di awal tahun, PPKM tidak diberlakukan. Ternyata menjelang Ramadan aturan semua diciptakan. Mau masuk masjid saja harus ada batas-batasan.
Ini bentuk kezaliman. Ingat orang-orang yang hari ini memangku kebijakan. Wa ma kunna muhlikal qura wa ahluha zalimun, kata Allah. Allah tidak akan menghancurkan penduduk suatu negeri illa wa ahluha zalimun, kecuali penduduk negeri itu melakukan kezaliman. Ma'asyiral hadirin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita saksikan, kita lihat apa janji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Pertama, dalam surah Al-Ghafir Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu untukku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa kita. Cuma yang menjadi persoalan hari ini adalah sudah seberapa besar usaha kita berdoa kepada Allah untuk menepis bencana ini? Tidak ada. Dulu terkala negeri ini dilanda kabut asap, di mana-mana orang sholat minta hujan. Di lapangan, di masjid, di musalla, di mana-mana orang sholat minta hujan. Begitu takutnya orang dengan kabut asap. Maksimal berdoa, maksimal minta kepada Allah. Tapi ternyata 2 tahun corona melanda, satu pun kebijakan tidak ada untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah sudah berjanji, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepada aku kabulkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini terkesan aneh. Tatkala kita minta tolong dengan dokter, yang kita datangi itu rumah dokter. Tatkala kita minta tolong dengan polisi, yang kita datangi itu kantor polisi. Tatkala kita minta tolong dengan Allah, mungkinkah umat Islam dijauhkan dari rumah Allah? Tak mungkin. Jadi kalau kita ingin keluar dari bencana ini, usaha lain tidak lain dan tidak bukan adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukan istighasah. Tumpahkan air mata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percayalah bencana ini pasti berlalu kalau kita minta kepada Allah. Hari ini semua sudah kita lakukan. Prokes kita laksanakan. PPKM dengan berbagai macam level sudah kita lakukan. Vaksin sudah kita lakukan. Ternyata apa yang terjadi hari ini? Apa yang terjadi hari ini ayuhal hadirun rahimakumullah? Karena Allah tahu kita tidak maksimal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu melalui mimbar yang mulia ini, saya ingin mengajak kepada kita semua, mari sama-sama kita maksimalkan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar badai musibah ini segera berlalu dari negeri ini, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan 1443 Hijrah ini dengan tenang dan aman tanpa rasa ketakutan. Ini yang pertama janji Allah. Ud'uni astajib lakum. Minta kepadaku, aku kabulkan, kata Allah. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, ingat benar janji Allah. Jangan ingat janji manusia. Kita hari ini korban janji palsu. Janji manis, janji di kita, manis di dia. Kita ini korban orang yang menebarkan janji palsu. Tapi tatkala Allah berjanji, innallaha la yukhliful mi'ad, kata Allah. Padahal Allah sudah mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu aufu bil uqud, hai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kamu. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 152 Allah Subhanahu wa taala berkata, fadhkuruni adzkurkum. Tatkala hambaku ingat aku, adzkurkum, maka aku akan ingat kalian semua. Sudah seberapa banyak sih
zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudah seberapa banyak kita menyebut asma Allah dalam kehidupan kita? Sudah seberapa banyak kita menyebut asma Allah ketimbang hamba menyebut makhluk Allah? Hari ini kita jauh lebih banyak menyebut makhluk Allah ketimbang menyebut asma Allah. Kita jauh lebih banyak memuji manusia ketimbang memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah murka kepada kita. Kenapa? Karena kita tergolong hamba yang kufur nikmat. Allah berikan nikmat kepada kita, tapi kita tidak ingat kepada zat yang memberikan nikmat itu sendiri. Ini janji Allah, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Al-Baqarah ayat 152. Yang ketiga, ini janji Allah yang harus kita ingat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat yang aku berikan, kata Allah, aku tambah. Kalau kita menggunakan hukum kausalitas, hukum timbal balik, barang siapa yang bersyukur nikmat ditambah, tapi tak kala tak mampu mensyukuri nikmat Allah, jangan pernah berharap nikmat Allah akan bertambah. Sudahkah kita menjadi hamba Allah yang abdan syakura, atau sebaliknya menjadi hamba Allah yang kufur nikmat? Karena terkadang kita pandainya minta saja. Pagi, siang, malam kita minta, ya Allah berikan kepada kami rezeki. Allah bertanya, yang kalian pakai, yang kalian makan, yang kalian gunakan itu apa? Bukan rezeki aku apa? Kita minta sehat. Allah bertanya, terkala kalian minta sehat, apa kalian dalam keadaan sakit? Makanya dalam surah Ar-Rahman Allah menegaskan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana lagi, hai orang bagan batu, yang kalian dustakan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur, insyaallah Allah akan tambah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, janji Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab, Allah tidak akan menghukum suatu bangsa, suatu kaum tatkala kita beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala selagi nafas belum sampai di tenggorokan. Jangan seperti Fir'aun laknatullah alaih, sudah sampai mau tenggelam di Laut Merah baru berkata amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Oleh karena itu masih ada waktu. Masih ada waktu, wahai kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi kita untuk menadahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala seraya minta ampun setiap dosa kesalahan yang kita lakukan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian barangkali khutbah singkat kita pada siang hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar.